kembali lagi. Saya gantiin bapak saya ya. Yang anak muda barusan itu saya gantiin. Nama saya Dimas. Nah, masih bertemu lagi dengan Ibu Intan. Ibu apa Mbak? Ibu Dede aja lah. aja. Saya nggak terima kalau dipanggil ibu. Mohon maaf masih muda ya, Oh, masih jadi jangan muda. panggil ibu. Oh iya udah, siap. Oke, ini kan ada mixer. Ya, Nama mixernya apaan ya? Studio Live 32S. Ini Studio. adalah mixernya Presonus. Iya. Oke. Ini gimana nih? Aku mau kenalin aja ya. Iya benar. Karena Kita perkenalkan. peribahasanya tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini saya mau kenalin ke teman-teman mixernya Presonus. Ini adalah Studio Live 32S series 3. Nah, untuk secara channelnya dia 32. Inputnya 32. Nah, untuk secara outputnya dia mempunyai 16 mix atau 16 aux. Itu terus Oh iya, sekalian nanya. 16 AUX itu dia murni 16 AUX apa kan ada mixer yang lain. Itu outnya 16, tapi 16-nya itu LR termasuk di situ. Ini termasuk di bagian 16. Enggak. Beda. Oh, terpisah beda ya? dia. Jadi kalau aux ya dia aux 16 to. LR-nya pisah, dia sendiri LR-nya. Kayak gitu. Siap. Iya, kebetulan saya sirik banget nih. Datang ke sini, wih, sedap banget nih. Udah di studionya Babeh Mardi nih, Mardi Sound. Iya. Mixernya udah pakai Studio Live 32S. Nah, secara mixer ini menurut saya tuh mudah sekali ya, karena kayak seperti contoh, kita ngomongin apa dulu ya? EQ atau apa gimana gitu? Per channel aja dulu. Oh, per channel dulu aja. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Kita surface, ini 1. Ini sampai 24 sebenarnya. Sebenarnya kita bisa sampai sini. Tinggal ini sudah sampai 32. Nah, ini untuk channelnya semuanya terlihat. Di surface-nya ada 32 channel. Gitu. Nah, terus ini udah ada di sini, ada tombol mute, solo sama select-nya. Kemudian ini di sini tombol sebelah sini main mix itu artinya dia aux-nya. Dia adalah aux-nya, dia ada mix 1, mix 2 sampai 16. Nah, jadi kalau bahasanya di si Presonus ini dia namanya mix. Gitu kan, kalau biasanya kita dengarnya aux, kalau di sini namanya mix. Kemudian ini ada FX-nya. Dia ada 4. Ada 4 FX. Nah, kemudian ada ini tombol user. Ini adalah fungsinya untuk customize channel. Nah, jadi kalau misalkan biasanya nih kita main cuman pakai input 1, 10, 24, jauh banget kan ya. Kayak misalkan aduh ribet banget gitu. Nah, caranya kita tinggal masukin aja kayak misalkan di sini input 1, input 10 sama input 24 kayak gitu. Jadi buat customize channel buat biar mempermudah sama percepat pekerjaan aja. Oh, iya. Karena kalau misalkan loncat-loncat kan lumayan tuh kan kayak waktunya. Loncat sini. Kalau misalkan itu gimana caranya ya biar dia ada mau masukin ke sini. Caranya kita tinggal langsung pijit aja tombol ini, select. Dia udah masuk ke sini posisinya. Kita tinggal pilih. Tinggal pilih doang ya. Ya, contoh misalkan saya masukin ya channel 1. Ini udah masuk di sini. Terus kemudian saya pilih channel 10. Terus kemudian di sini channel 24 sama tap in, contoh. Tap in. Jadi nggak cuma channel aja. Nih, bilangnya Kakak Dimas ya, Kakak Dimas aja ya biar ya. Boleh. Jadi nggak cuma channel aja Kakak Dimas. Jadi kita bisa masukin tap in, aux juga sama. Aux juga sama, kita sebelah sini. Ini contoh aux 1. Udah, tuh. Gitu. Kemudian cara ngebalikinnya lagi gampang. Tinggal gini tinggal lagi. Pencet lagi yang sebelumnya. Tinggal pencet lagi yang sebelumnya. Kayak gitu. Iya. Nih. Pijit lama aja, nanti dia tampil. Oh iya. Sama ini juga kurang lebih kayak gitulah. Oke. Gitu. Saya balikin lagi aja, saya nggak mau ngacak-ngacak channel orang. Ntar diomelin lagi. Tinggal ini kan enaknya ini tinggal di recall aja ke awal. Betul. Selesai semua.
Cocok banget Hmm. gitu. Nah, itu fungsinya yang si user function ini. Jadi buat customize channel. Kayak gitu. Terus kita ngebahas apa lagi ya? Saya bingung nih kalau nggak ditanya-tanya, nanya-nanya deh. Kalau antara 32 channel dia murni, ada channel lain dong selain 32, ada channel tambahan. Selain ada kan ada channel tap in, tap Ya, out. nah di sini juga selain ada input, dia ada channel tap in. Kalau tap in udah langsung stereo ya. Berarti ini dua channel, ini berarti satu channel ini stereo. Iya, Oh, betul. iya. Kayak tap in tuh udah masuknya 2 channel kan stereo kayak gitu. Jadi 32 itu hanya secara inputnya aja. Sisanya tambahannya kayak ini tap in ada 2 yang gitu-gitu. Oh iya. Gitu. Terus ini di sini ada master buat effects, buat return. Ada ada aux sama ada talkback. Ini khusus dia nyediain channel buat si talkback gitu. Iya. Kayak gitu. Terus di channel tap in ini dia kan ada Bluetooth-nya ya. Nah, ada teknologi namanya Bluetooth. Nah, Mbak Intan apa nih Bluetooth? Nah, jadi channel tap in ini enaknya mixer ini, kita kalau misalkan mau playback, kadang nih kan di event-event kayak suka ada ibu-ibu yang, Mas pengen playback dong gitu kan, kayak ribet banget gitu, mesti pakai handphone. Kadang si ibu-ibunya pengen di bawah handphonenya segala macam. Nah, enaknya pakai ini, kita nggak usah pakai kabel. Jadi tinggal ini ada Bluetooth, di sini dia ada fitur, kita tinggal edit. Nah, di sini kita tinggal pilih aja. Ini udah masuk nih analog Bluetooth. Terus si tap in ini juga bisa dirubah ke USB. Kalau misalkan kita contoh mau playbacknya dari komputer, itu kita bisa pakai USB ganti. Atau contoh kita misalkan mau playbacknya dari SD card atau apa, bisa dirubah ke SD card. Sama misalkan kalau networking dari kayak misalkan stage box, yang digital stage box atau apa, kita tinggal ini ganti rubah ke network gitu. Nah, selain di sini sebenarnya ini kan jadinya kayak ngobrol ke patchingan ya Kak Dimas. Nah, tadi ngobrol itu sih simpelnya. Jadi untuk Bluetooth, nah di sini ada 2 device. Jadi Bluetooth di mixer ini bisa 2 device yang ke-detect. Nah, kalau misalkan nanti ada device mau masuk, harus dihapus, di-forget aja gitu. Dilupain. Betul. Itu salah satu fiturnya. Terus kemudian, nah kalau misalkan ngomongin tadi mau rubah ke USB, ke SD card, sebenarnya kita masuk ke sini juga nggak usah. Ada cara yang lebih simpel. Caranya adalah kita tinggal tekan ini, select, kita pilih di sini. Oh, inputnya. Iya. Nah ini kan ada analog, ada network, ada USB, ada SD card. Kita tinggal pilih kita mau rubah kemana gitu. Kayak contoh, saya mau rubah ke USB. Gitu. Kayak gitulah. Gitu. Kemudian mau beliin apa lagi ya? Lupa tadi. Kira-kira. Oh iya. Di mixer ini tuh sebenarnya Presonus itu bukan agak aneh sih, karena kebanyakan dari engineer yang lain itu kalau misalkan per channel tuh masuk ke AUX kan biasanya mesti assign apa gimana? Assign pre-fader EQ semuanya post kan. Jadi pre-feeder, tapi pre-feeder semuanya masuk, bukan post feeder dari feedernya. Nah, di sini tuh sebenarnya gimana ya? Agak-agak karena kurang beda, kan agak beda sama yang lain ya. Nah, di sini kadang-kadang kita harus masukin dulu. Nah, pilih di situ pre atau post. Pre apa post. Nah, pre apa post? Ini aux ya? Coba. Nah, ini. Oh iya, ini benar tuh. Kakak Intan lebih hebat. Nah, apa bedanya pre 1, pre 2 sama post? Oke. Pre 1 dia sama sekali tidak memproses apapun. Jadi kalau misalkan channel kan masukin ke AUX, pokoknya processing EQ segala macam dia nggak masuk sama sekali. Pre 2 hanya EQ. Hanya EQ. EQ sama apalagi. Terus kalau post itu bener-bener dia memproses semuanya. Oh, tapi kalau misalkan kayak apa namanya? Pre 2
itu masuk gate nggak? Gate kompresor dari per channel? Itu masuk. 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 Jadi sama aja dia itu kayak apa? Pre-feeder ya, pre-feeder semuanya sebelum feedernya. Iya, tapi cuman dipilihnya cuman kayak EQ yang gitu-gitu aja. Nah, sisanya nggak akan memproses dia. Nah, kalau yang POS itu benar-benar dia memproses semuanya total kayak gitu. Itu bedanya antara Pre 1, 2 sama POS begitu. Nah, kemudian karena kita sekarang lagi ngomongin si AUX, di sini juga kita ada AUX, ada subgroup, ada matrix. Nah, jadi kalau misalkan kita mau ngerubah subgroup atau AUX, udah kita tinggal pilih aja. Gitu. Kita mau tinggal pilih mau dibikin matrix, kita tinggal pilih matrix gitu. Nah, kalau misalkan kita mau pilih subgroup, kita tinggal pilih subgroup. Gitu. Boleh. Gampang banget, tinggal pilih aja gitu. Kita tinggal pilih. Nah, contoh, ini nih. Ini mix 3. Dia dirubah jadi matrix. Ya, itu gampang banget, tinggal pilih aja, tinggal masuk ke aux mana atau ke mix mana. Tadi tinggal, nah ini kan tampilan awalnya kan gini ya. Nanti teman-teman kan ada tombol gear sini, ada icon gear, kita tinggal masuk sini. Bisa diganti namanya. Kemudian yang tadi modenya mau Pre 1, 2 apa POS. Kemudian di sini ada modenya mau dirubah, mau tetap jadi AUX, subgroup apa matrix. Kemudian nih stereo link optionnya gitu. Nih mau mana aja. Ini yang dipilih kan ada panning, fader levels, kompresor atau limiter sama namanya enggak gitu. Kayak gitu. Oke. Wah. Ada lagi yang orang agak kelupaan sama mixer ini sebenarnya. Itu adalah di mute. Mute. Sedang kalau misalkan kita nge-mute channel dari channelnya, dari input channel, kita mute. Awal saya megang ini kok di mana namanya? Di AUX-nya nggak ke-mute. Nggak ke link. Nah, ya, dia kan bawaan pabriknya seperti itu. Nah, bisa. Misalkan kalau misalkan global mute ya. Iya, betul. Caranya gampang banget. Tinggal masuk ke home, ke sistem. Nah, di sini ada nih link. Nah, di sini kita tinggal pilih kan. Gitu. Bener banget nih Kakak Dimas. Masa sih ada mixer di sini nggak ngulik-ngulik gitu. Di sini, nah mungkin yang pertama kan unlink ya. Jadi ketika si channelnya di mute, dia nggak ngelink ke si AUX gitu. Nah sekarang kalau global mute, channelnya di mute, ke semuanya juga nge-mute kayak gitu. Jadi bisa customize mute-nya sesuai kemauan kita seperti apa, kita tinggal pilih aja di sini kayak gitu. Oke. Terus saya juga, nah ini nih yang bikin saya menarik sebenarnya, karena pertama ketemu mixer ini, yang bikin menarik saya adalah ini. Ada fitur namanya bukan user profile. Oh iya. Karena setahu saya fitur ini itu bisa ditemuin di mixer yang memang sudah mixer mahal. Oh iya. Kayak gitu. Nah fungsinya adalah kita buka aja. Nah dia itu bisa, intinya sih untuk proteksi sih Kak Dimas. Intinya untuk proteksi. Jadi misalkan kalau kadang nih, misalkan talent di event suka ada yang bandel gimana gitu. Nah kita tuh bisa memproteksi ini di sini. Contohnya kita bisa customize namanya, icon segala macam, dan ini hanya bisa dilakukan oleh si default administrator ini. Gitu. Yang bisa yang ngasih izin kemana aja. Betul. Nah, di sini ini juga ada kayak level limit. Dia fungsinya kalau misalkan kita mau ngelimit nih, kita bisa anggap kita limit sampai 0 unity gain. Dia mau ngegas lebih gede juga akan balik lagi fadernya Kadika gitu. Terus di sini juga kita bisa edit permission, kayak kita mau ngasih izin apa aja nih buat orang ini. Misalkan si operator A, anggaplah saya mau ngasih izin buat dia otak-atik preamp apa. Nah kalau kecuali misalkan saya nggak akan ngasih dia ngotak-atik GEQ, nanti dia tuh nggak akan bisa ngotak-atik GEQ-nya, jadi udah kelok gitu. Nah EQ ini EQ semua EQ apa EQ buat di master effect, di master doang? Untuk EQ-nya input EQ, semua EQ dia nggak bisa. Iya. Kayak gitu. Terus di sini juga kita bisa masukin password. Jadi kayak misalkan kita bikin anggap band A nih.
Terus kita masukin, kasih aja dia passwordnya berapa, misalkan 1 2 3 4 5, Mas nih passwordnya ya gitu. Nah, default scene, jadi nanti kan dia bikin scene kan ketika Iya. check out segala macam, nanti si scene-nya bisa di kesini masukin. Jadi Oh. ketika dia login, dia udah Langsung. semuanya masuk Oh, gitu. iya, betul, Jadi betul, udah betul, betul. kita udah nggak usah paling cuman Mas band apa? Band ini, oke. Login masuk Oh, selesai, udah kita diem aja kayak gitu. Ini yang menarik buat saya gitu. Oh iya, iya. Boleh. Iya, jadi ini juga lumayan ada 10. Oh 10. Iya, ada 10. Banyak Jadi juga. fitur ini untuk keamanan. Kayak gitu. Kemudian kita ngebahas apa ya? EQ kayaknya ya. Iya, boleh. Oke. Untuk EQ ada 2 pilihan buat kerja sebenarnya. Jadi yang pertama kita bisa kerja di sini. Nih kita pencet tombol EQ, kita bisa rubah di sini. Dia tuh touchscreen, tapi kita nggak bisa narik-narik Kak Dika. Jadi kayak cuman bisa mindahin si frekuensinya aja. Dia baru bisa, tetap kayak kerjanya mesti dari sini. Iya. Naikin, turunin gitu. Terus kayak ngerubah. Kita misalkan mau nambahin gain, kita tinggal pijit ini, nanti kita rubah gainnya, terus misalnya ngerubah frekuensi atau bandwidth. Iya. Nah, yang kedua bisa di sebelah sini. Di sini udah ada low, low mid, terus high mid, ada high, atau di sini. Kalau di sini kan kita tinggal juga ya. Di sini. Jadi pilihannya ada 2. Kita mau kerja di sebelah sini atau di sebelah sini. Itu tergantung yang mana yang lebih enak lah, kayak gitu. Nah, kemudian untuk secara defaultnya dia memiliki ada 3 nih. Oh, 3 EQ-nya. Iya, dia ada pasif sama vintage. Nah, dan kalau misalkan teman-teman beli mixer si Studio Live ini, dia tuh udah gratis dapat software Studio One Artist Version sama plugins. 11. Jadi 11 itu buat EQ sama kompresor. Nanti si plugins itu kita bisa tambahin ke sini. Ini kan baru 3 nih, nanti bisa nambah lebih banyak lagi kayak gitu. Ini untuk EQ. Kemudian untuk kompresornya sama, untuk kompresornya juga ini ada 3. Nanti kalau misalkan mau diinstal nanti lebih banyak lagi gitu untuk si kompresornya. Kita bisa milih dan kita juga bisa insert si plugins kompresor sama EQ lainnya kayak gitu. Terus ini juga, nah apalagi ya, ngomongin apalagi Kak Dika nih? Oh iya. Misalkan ada plugin bukan dari Presonus pengen dimasukin sini, itu bisa nggak sih? Plugins dari yang bukannya Presonus. Saya belum pernah coba sih kalau untuk itu ya. Kalau untuk secara plugins luar saya belum pernah coba nih kalau di si hardware-nya, kalau si di mixer gitu. Mungkin pertanyaan itu akan dijawab nanti setelah nanti coba-cobain lah ya. Saya langsung cobain nanti. Oke. Boleh. Terus kita ngomongin secara patching deh. Patching. Untuk patching kita ada sama. Untuk patching juga ada 2 cara, tergantung mau seperti apa. Yang pertama kita bisa masuk ke home, ke audio routing, masuk ke digital patching. Pilihannya ke sini, atau kita juga misalkan kita mau patching input nih, atau kita bisa tinggal kayak contoh ini. Biar lebih cepet. Ini misalkan saya mau rubah ke USB misalkan. Ini kalau saya rubah-rubah nggak ngaruh apa-apa. Ini kosong kan? Kosong, cuma 2 channel doang kok ini. Oh oke, kalau Ini gitu. dipakai. Nah contoh saya mau rubah ke network. Saya tinggal pijit, ini kedip-kedip kan posisinya. Nah misalkan aku tinggal pilih aja 7, 8, 9, 10. Udah. Itu udah pasti network. Iya. Ini udah. Ini di sini juga ikonnya kelihatan. Oh iya betul. Ya, situ ikonnya ya? Iya. Di pojok. Iya pojok sini. Nah kalau iya. saya rubah lagi ke analog, ini udah namanya analog gitu. Itu 2 cara untuk patchingan yang paling gampang sih sebenarnya. Kalau misalkan ke sini masuk pusing, kita tinggal pijit aja mau pilih yang mana, tekan lama, kita tinggal select aja channel mana yang mau dirubah patchingannya kayak gitu. Oh iya, mixer ini juga
bisa kerja kayak sound card juga. Jadi 32 channel itu bisa langsung masuk ke dalam DAW. Ya, Nah, betul. kan dia udah ada gratis software juga dari Studio One yang Artist artis version, ya, artis artist version. version. Tinggal download aja. Serial numbernya ada di belakang mixer. Kita Betul. tinggal download terus daftar. Ya, register Nah, dulu. register dulu. Heeh. Didaftarin nanti tinggal download aja tinggal install aja komputer. Nah, tinggal colokin ke sini 32 channel, 32-32-nya langsung masuk. Iya, betul sekali. Iya. Ini Kakak Dimas yang ngomong ya. Iya, Ini iya, iya, ini iya. user posisinya kalau Boleh, boleh, kalau boleh, kalau boleh. saya ngomong ya mulut sales nih, ini pro spesialisnya kan. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, terus yang lebih serunya lagi karena Presonus itu kan berangkat dari recording nih, Kak Dimas. Nah, di sini kan Kakak Dimas bisa lihat nih ada master control kayak semacam record gitu. Iya. Nah, di sini tuh enaknya, nah kayak kita nih mau live recording. Anggaplah misalkan, aduh ribet banget nih nggak ada komputer. Iya. Tapi Kak Dimas bawa SD card. Kita tinggal masukin di sini ada port SD card. Oh iya. Nah, tinggal masukin ke sini, langsung kita tinggal record aja, udah nanti hasilnya udah langsung otomatis multi track Kak Dimas. Oh iya. Kayak gitu. Jadi opsinya selain kita pakai USB dari mixer ke komputer, kita juga bisa pakai SD card. Oh, lebih simpel ya. Lebih simpel. Iya, Jadi iya. itu kayak juga udah multi track kayak iya. gitu. Nah, terus enaknya dia kan punya master control nih. Anggap misalkan saat tengah-tengah stop dulu nih, jangan di-record. Iya. Kalau biasanya yang lain tuh harus jalan sessionnya, itu kan kayak nambahin lagi si kapasitasnya dikepake banyak kan. Nah, kalau dia kita bisa pause dulu. Oh, dia ada pause-nya. Ada. Tinggal play lagi. Tinggal lanjutin lagi kayak iya, gitu. Betul. Boleh itu. Nah, terus kemudian dia juga misalkan Kak Dimas nih bikin satu project nih, misalkan bikin lagu atau apa. Nah, anggap si lagunya itu Kak Dimas anggaplah 40 track deh, atau enggak 50 track deh. Contoh misalkan juga. Banyak kan nih misalkan. Nah, Kak Dimas repot kan kayak ngerjain pakai mouse atau apa kan, karena tracknya banyak banget. Kak Dimas bisa masukin ke sini. Tapi modenya DAW, ini buat controller. Jadi fungsinya si mixer ini buat kontrol semua kerjaannya Kak Dimas di Studio One. Oh iya. Dan pokoknya mixer ini akan ngebaca sebanyak apapun track yang Kak Dimas bikin. Kalau secara tadi kan Kak Dimas ngomongnya secara record kan. Nah, betul 32 channel kalau untuk nge-record. Tapi kalau buat kontrol, dia bisa fleksibel ngikutin seberapa banyak channel Kak Dika. Oh iya. Gua Kak Dika terus ya, Kak Dimas, sorry. Dika siapa ya? Ya ampun, saya nggak punya mantan namanya Dika. Apa-apa. Tapi mungkin lagi kebayang-bayang sama nama itu. Enggak, masalahnya kalau punya mantan nggak apa-apa. Nggak ada mantan namanya Dika. Dika siapa Dika? Nah. Kayak gitu. Jadi enak banget. Jadi nanti kayak misalkan mau nambahin gain kan nggak usah kayak aduh pakai mouse kan ribet banget gitu. Kayak maksudnya kalau tracknya cuma 15, 20 oke. Ini kayak udah puluhan kayak ya ampun banyak banget, terus kayak satu-satu ini gain tinggal sini, fader naikin segala macam gitu. Nanti itu kayak Kak Dimas tuh fleksibel banget, kayak misalkan bisa setting di sini misalkan nanti ada tampilannya yang pertama mau dibikin buat apa, misalkan buat gain, buat apa kayak gitu. Oh iya. Enaknya itu. Enak banget sih kalau buat yang recording, buat controller ini enak banget gitu. Kayak gitu. Itu enaknya si mixer ini. Oke, kita bahas apa lagi ya? Kayaknya tinggal efek doang ya. Di efek, coba kita pencet efek dulu. Boleh. Di efek ada apa aja ya? Di efek, oke kita lihat ini efek yang A ya. Sini ada banyak banget nih. Satu-satu coba di shoot aja deh kayaknya kalau ini hai. Nih ada digital reverb, banyak vintage, mono segala macam, stereo delay, banyak ini efek-efeknya. Tapi kebetulan saya juga belum pernah cobain satu-satu, cuma beberapa aja. Kak Dimas udah pernah belum nyobain? Apa yang udah dicobain nih dari efeknya? Apa ya? Reverb doang sama reverb aja. Reverb aja. Untuk efeknya ada 4 gitu. Ada ini yang A. Sebenarnya untuk tampilannya sama aja, malah belum. Gitu. Saya juga nggak begitu karena apa ya,
lebih ke ngulik yang lain sih, efek kayak nyanyi-nyanyi kadang suka ilfeel sendiri dengar suara. Iya, iya, Maklum iya, bukan iya, iya. penyanyi. Hmm. Itu untuk efeknya. Nah, terus ini juga nih. Kita kayak misalkan mau copy preset lah. Oh iya. Kadika tuh astaga. Kadimas kayak copy preset. Di sini nih udah ada nih kan kayak copy, save sama load. Nah, kayak misalkan ini channel ini tinggal kita copy. Hah? Nah, Oh, kita tinggal. mau load kemana nih? Ke channel 4. Oke. Kita load selesai. Itu semuanya yang di copy. Iya, Kayak apa? Kayak EQ, preamp-nya juga. Oh, berarti EQ, semua. gain segala macam. Oh Pokoknya iya. presetnya si channel ini Hmm. kita bisa copy ke, anggap nih, copy satu-satu, kebayangkan Iya, iya, mesti iya. aduh ininya gainnya segini kan, Nah, kayak lama banget. kalau ini langsung aja. Langsung Oh, aja. betul. Bagus. Biar praktis gitu, kayak ya udahlah tinggal copy aja, copy paste aja deh gitu biar selesai kayak gitu. Itu kan soalnya takutnya ada pertanyaan, ini apa ya tombol copy, load, terus sama save gitu. Nah, itu fungsinya buat itu kayak gitu. Oke. Boleh. Terus untuk auxen juga lebih mudahnya nih, kan kita selama ini ada dua cara nih, Kak Dimas. Kita kan bisa kayak masuk ke mix 1, kita dorong channel apa aja nih. Iya. Nah, atau kita bisa kayak kita mau kirim channel apa, contoh deh kita mau kirim channel 5 doang. Kita bisa auxen. Nah, kita tinggal pilih di sini. Oh iya. Iya, channel 5 saya mau masukin ke aux berapa aja kayak gitu. Kalau misalkan channelnya cuma 1 kan kayak mesti pijit 1 naikin 5 lama banget kan gitu. Benar. Kecuali kalau misalkan kita ngirimnya banyak, nah baru ini paling enak, kita cuma tinggal dorong satu. gitu. Nah, kalau misalkan biar cepet nih, ini kan udah ketahuan. Oh iya. Channel 1 dia udah masuk ke aux 1 sama aux 2. Channel 2 ada apa aja? Iya, Oh, iya, betul. kayak gitu. Kalau cuman kirim satu channel buat ke banyak aux, mending kayak gitu. Mending kayak gini gitu. Oke. Iya, jadi pokoknya di sini secara ini sudah ada di sini semua sih, kelihatan kayak mau EQ, kompresor, gate, inputnya kayak mau nambahin filter atau high pass, terus phantom power, balik polarity, segala macam udah ada di sini. Semuanya udah gitu. ada. Udah kelihatan banget kan di sini. Pas. Iya, terus ini juga kan kayak maksudnya setahu saya nih, nggak tahu nih pengalaman Kak Dimas. Di mixer sebelumnya, Kak Dimas nih kalau misalkan mau masukin channel ke aux tuh gimana sih caranya? Biasanya nih, selain mixer ini, Kak Dimas pernah nyobain apa? Apaan ya? Sebut saja mawar. Iya, betul. Saya deg-degan guys kalau ngomongin gitu. Betul. Biasanya kan kebanyakan saya pakai analog ya, jadi putaran satu gitu. Oh, Iya. jadi emang lama banget ya Lama karena banget. kalau di si Studio Live ini kita mau masukin channel ke aux tuh, ke mix tuh gampang banget. Kita tinggalkan pilih, udah tinggal kirim, dorong aja semuanya yang mau dikirim kayak gitu. Nah, terus sama mau ngecek masternya di mana ya? Oh iya. Di sini ada nih, pojok sini. Ini ada mix masternya di sini, dari mulai aux sampai subgroup effects ada di sini semua. Kalau mau ngecek, iya. Gitu. Nah, kalau kita pijit ini udah berubah lagi jadi channel. Masuk ke aux, ini DCA. DCA-nya ada berapa ya? Pasan ada banyak deh. DCA-nya ada banyak. Dia ada 24. Oh, 24. DCA-nya ada 24. Bosan juga ya 24. Banyak juga. Jadi apa satu channel satu DCA gitu ya? Kalau gitu sih nggak usah pakai DCA. Iya, benar. Oke, nah sekarang nih lagi kelihatan kita ngebahas user function namanya. Oh iya. Nah, apa user itu? function ini dia bisa berfungsi, namanya juga user function berarti dia bisa berfungsi lebih dari satu ya fungsinya. Nah, dia ini selain bisa buat mute group. Nah, ini anggap nih mute group. Saya mau nge-mute channel 8 sampai 12 deh. Tinggal pijit aja. Saya tinggal pilih 9, 8, 10, 11, 12. Udah ke mute deh. Oh,
iya, gitu. betul. Kalau bikin mute group gampang banget, udah tekan aja yang lama gitu. Tinggal pilih channel mana yang mau di mute udah. Jadi grup 1 nih saya mute dari 8 sampai 12 gitu. Balikinnya tinggal Pencet balikin lagi. Udah. User function bisa kepake buat apa aja ya? Bisa buat FX, bisa. Terus kayak misalkan mau ngetap, tap Iya. tempo segala macem. Boleh. Gimana caranya ya? Bisa. Caranya adalah kita masuk ke home. Udah masuk ke home, kita masuk ke sistem. Di sini ada user button assign. Oh. Kita tinggal masuk ke sini, Kak Dimas. Nah, di sini kan ada mute grup 1, kita edit nih. Mau dibikin apa? Tap tempo yang mana? A, B, C, D. Iya, Bebas. Betul. Scene boleh dong. Terus scene navigasi boleh. Nah, jadi kalau misalkan kayak scene, biasanya kan kita mau recall, kita harus masuk ke sini kan? Iya. Nah, kalau misalkan kita pakai di sini, anggap nih kita misalkan mau recall ke reggae 21. Nanti misalkan di yang tadi yang mute group tadi kita masukin sessionnya, anggap 1, nanti dia udah masuk. Kalau enggak dibikin navigasi kayak misalkan next. Nah, gitu-gitu. Jadi tinggal kayak next, recall. Jadi nggak usah masuk sini. Iya. Soalnya biasanya nanti kelihatan gitu. Next ini recall gitu. Jadi fungsinya bisa buat tap tempo, scene navigasi, sama buat milih scene mana aja gitu. Iya. Nah, ini juga sebenarnya fungsinya bisa ditulisin biasanya gitu. Makanya dikasih space kan di sini buat tulis, karena takutnya lupa apa-apa gimana gitu. Itu juga salah satu fiturnya dia kayak gitu. Wah, banyak juga ya fiturnya. Banyak, seru sih. Awal ada mixer ini, menurut saya ini mixer yang paling gampang, paling mudah, cepat belajar. Karena secara secara semua si buttonnya ini kelihatan semua gitu. Jadi kayak nggak begitu kebingungan kayak mau masuk kemana. Oh ini gitu. Nggak sampai sebulan waktu itu, kayak cuman oh ini ya gitu. Nggak beneran, maksudnya kayak untuk yang pemula, apalagi yang baru belajar mixer sih, beneran. Boleh. Gampang sih. Gitu. Kata orang, lu ngomong gampang. Peace guys. Wah. Apalagi nih? Kayaknya udah semua ya. Tinggal apa ya? Tinggal apa, DAW-nya udah. Terus tadi EQ, fitur beberapa udah juga. Nanti kalau ada pertanyaan nih, boleh aku masukin apa nih? Instagramnya aja ya. Instagram boleh. Ntar aku masukin Instagram di bawah. Kalau mau komen-komen juga langsung aja komen ya. Jadi nyerangnya ke Instagram aku dong. Boleh. Pokoknya kalau teman-teman yang pengen tanya, bingung segala macam boleh banget nanya aku, boleh gitu. Nanya tentang mixer ya. Kalau nanyain jodoh jangan ditanya. Saya juga belum dapat jodoh, tenang. Iya. Curhat ya ampun. Nggak apa-apa. Oke deh. Tapi bentar nih. Tadi kan Kak Dimas yang tanya-tanya nih. Sekarang saya mau tanya-tanya Kak Dimas. Boleh. Nih sebagai Kak Dimas yang udah nyobain nih mixer ini, gimana sih pendapatnya? Gitu aja deh. Ini kan sebagai sisi user lah gitu, sisi pemakai, gimana nih pengalamannya pakai mixer si Studio Live ini, Presonus Studio Live ini? Yang pertama gainnya ya. Oke. Gainnya pasti gede. Udah pasti kalau gainnya gede, udah pasti hasil suaranya pasti lebih bagus. Oke, berarti gain sama preamp mungkin ya, preampnya. Oke. Preamp itu udah pasti lebih bagus. Hasil direkaman juga bagus juga. 32 track, 32-nya bisa langsung masuk. Beli mixer ini dapat DAW-nya, dapat plugin-pluginnya, ya kan? Udah jadi anggota Presonus lagi. Sedap. Iya. Nah, terus secara ini berarti kan selama ini Kak Dimas pakai buat recording. Dari sini ke situ. Menurut Kak Dimas simple nggak sih? Secara routingnya ya, ngomongin secara routing dulu nih. Kita jangan jauh-jauh lah. Simple banget, karena begitu kita buka DAW-nya, pluk 32-nya langsung ada. Udah otomatis. Berarti. Iya, jadi udah ada presetnya juga. Nah, jadi temen-temen apalagi yang seneng buat zaman sekarang ya, kita sekarang ngomongin streaming segala macam, dan itu tuh nggak luput dari
apalagi ngomonginnya DAW kan. Iya, betul. Mixer ini tuh udah ada port USB-nya. Jadi teman-teman itu nggak usah kayak masukin misalkan contoh lewat sound card, tinggal masukin cuman butuh kabel USB aja, itu juga udah include ya Kak Iya, Dimas, udah input. include. Jadi tinggal dari sini ke sana. Iya, Udah langsung dia otomatis muncul 32 track gitu. Oh iya. Itu ya paling itu aja sih, pengen tanya itu sama Kak Dimas, gimana rasanya gitu. Oke, kalau saya yang ngomong kan orang ya situ sih produk spesialisnya pasti bilang bagus. Nah, ini Iya, saya iya. ngomongnya Betul. sisi user ya guys, tenang. Nggak ada amplop loh, nggak ada, aman. Tangan saya kosong. Iya. Oke. Ntar kalau mau nanya-nanya langsung ya, Instagramnya di bawah sini di komen. Kalau mau komen segala macam langsung. Oke, boleh. Tapi jangan komen yang enggak-enggak ya guys. Pokoknya kalau nanya tentang mixer ini saya jawab, tapi kalau nanyain jodoh apalagi cara ngasilin duit jangan tanya saya. Oke? Thank you banget Siap, sama-sama. Kak Dimas, sehat-sehat selalu buat Terima teman-teman kasih. juga. Sehat selalu, tetap jaga kesehatannya, pokoknya tetap terus berkarya ya Kak Dimas, dan jangan lupa harus subscribe terus channel Mardison. Nah, Ya. harus di-subscribe ya. Jangan lupa tonton terus. Sekalian tolong bisa di-follow IG-nya PIB. Ya. Nanti mungkin nanti ya dicantumin juga ya IG Cantumin juga, PIB-nya PIB. Pasti gitu. PIB. Ya. Oke, sekian. Thank Terima you. kasih.